Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Aam Aminah dengan NIM 18720 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Saat ini saya akan memaparkan tentang pendidikan sebagai sistem dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Mari kita simak bersama-sama videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kata pendidikan itu berasal dari kata pedagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno yang jika dieja menjadi dua kata, yaitu faid yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Dengan demikian, pendidikan bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan profesi pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Arti pendidikan itu sendiri adalah sebagai suatu sistem atau suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar agar tercapai tujuan para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Apa saja sih komponen-komponen pendidikan itu? Di sini terlihat ada 5 komponen pendidikan. Yang pertama adanya peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga materi, kemudian metode, media, dan alat pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi arti dari peserta didik. Peserta didik adalah subjek didik atau peserta didik tanpa pandang usia. Yang dimaksudnya yaitu subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya dan ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpainya sepanjang hidupnya. Kemudian arti pendidik. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian yang ketiga adalah materi. Tentunya materi ini sangat penting sekali untuk mendidik seorang siswa. Materi pelajaran diartikan pula sebagai bahan pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut dengan kurikulum dalam pendidikan formal. Nah, dalam pendidikan formal ini terdapat beberapa materi atau pelajaran, diantaranya ada pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa metode, media, dan alat pembelajaran dalam komponen-komponen pendidikan. Di antaranya adalah metode. Metode di sini adalah bagaimana seorang guru mempunyai sifat berbeda-beda atau mempunyai gaya berbeda-beda dalam mengajarnya. Di sini ada 3 cara mengajar guru, yaitu ada yang bersifat diktator, ada yang liberal, ataupun ada yang demokratis. Kemudian dalam media dan alat pembelajaran merupakan suatu bahan ajar. Misalnya ada buku, papan tulis, dan fasilitas pendidikan lainnya. Di antaranya seperti internet di ruang lingkup sekolah, lapangan olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, WC yang memadai, kantin sekolah, ruang UKS, dan masih banyak lagi lainnya yang bisa menunjang
sarana dan prasarana pada suatu sekolah. Nah, dalam lingkungan pendidikan tentunya tidak hanya sekolah saja yang disebut lingkungan pendidikan. Di sini ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan sendiri adalah berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsung prosesnya pendidikan. Nah, ini adalah lingkungan pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikianlah paparan saya tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan inspirasi untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.